Saya menyapa sahabat dimanapun berada. Sapaan singkat saya ini sahabat adalah sapaan atas praktek peradilan atau sidang adat yang terjadi di Pamasuran, Pagaran, Tapanuli Utara, yang dalam 1 hari atau 2 hari yang lalu viral di sosial media. Sidang adat itu terkait sahabat adalah perselingkuhan mertua atau adik mertua dengan menantu perempuan. Kalau tidak salah sahabat, bahwa yang disidangkan pihak perempuan adalah ex atau oknum Boru Marpaung. Mohon maaf kepada saudara-saudara saya yang marga Marpaung. Dan kalau tidak salah, laki-laki adalah marga Sihombing. Maaf juga terhadap tulang-tulang saya marga Sihombing. Dalam persidangan ini sahabat, kita melihat dikatakan sidang adat. Namun dalam sidang adat itu sahabat, kita tidak tahu siapakah yang menjadi majelis hakim adatnya. Apakah marga atau apakah kepala desa atau kepala hapung, ataukah kepala bius, ataukah raja-raja marga adat yang ada di wilayah setempat. Namun kali ini sahabat, yang menjadi sorotan saya bukanlah siapa yang menjadi hakim atau majelis adatnya itu, atau raja adat yang menyidangkan itu. Yang menjadi sorotan saya secara pribadi sahabat adalah praktek dari pelaksanaan sidang adat itu. Itulah sebabnya sahabat, kalau kita berbicara pada hukum, kalau ada hukum material, yaitu misalnya larangan-larangan, undang-undang dan lain sebagainya yang menyangkut larangan terhadap sesuatu perbuatan pidana, itulah yang dikatakan dengan pidana material. Maka ada hukum acara formilnya. Artinya sahabat, dalam persidangan ini saya mencoba menelisik kalau itu dikatakan sidang adat yang dianggap oleh majelis adat melanggar aturan adat. Aturan adat yang mana biarlah itu menjadi wacana daripada atau menjadi bahan materi daripada hakim sidang adat itu. Namun yang saya sangat sayangkan sahabat adalah praktek dari pelaksanaan sidang adat itu yang dibuat terbuka untuk umum, dihadiri oleh orang yang ada di sekitar masyarakat itu, dan ada pula anak-anak. Kalau kita lihat dalam video itu, ada pula anak-anak sebagai penonton daripada pelaksanaan sidang adat itu. Menjadi catatan bagi saya sahabat, bahwa kalau kita melihat hukum positif, bahwa perkara perzinahan, perkara pemerkosaan, atau perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan kekerasan seksual, dalam hukum pidana ada hukum acaranya, bahwa persidangan itu adalah persidangan yang tertutup untuk umum dan tidak terbuka atau tidak boleh diekspos, dihadiri oleh di luar orang yang ada kaitan dekat dengan pihak korban. Itulah hakim dalam sidang pidana perkara perzinahan perselingkuhan menyatakan persidangan tertutup untuk umum. Demikian pula persidangan asusila lainnya. Demikian pula sahabat dalam perkara perceraian. Apabila ada gugatan perceraian secara perdata, maka hakim juga mengatakan bahwa persidangan tertutup untuk umum. Mengapa dalam kaitan-kaitan susila, kaitan perzinahan, kaitan kekerasan seksual, kaitan perceraian dalam perkara perdata dibuat tertutup untuk umum? Dengan alasan sahabat, bahwa apabila perkara misalnya perzinahan, maka untuk melindungi agar aib yang sudah dinyatakan bersalah karena disidangkan tidak diekspos dan tidak dipublikasikan atau tidak dihadiri oleh masyarakat umum, agar tidak ada beban yang menambah derita
dari si pelaku atau dari si korban. Karena apabila itu dipertontonkan dan didengarkan oleh publik, maka akan timbul rasa malu yang demikian dalam bagi mereka yang disidangkan. Demikian pula agar mereka bisa terbuka untuk menyampaikan apa yang menjadi soal dari perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Demikian pula dalam perkara perceraian, sahabat. Mengapa tertutup untuk umum? Karena perceraian itu acap kali terjadi karena adanya perzinahan, adanya hal-hal lain yang bersifat pribadi yang hanya boleh dikonsumsi oleh hakim dan para pihak yang langsung dalam persidangan itu dan tidak terbuka untuk umum. Demikianlah sahabat pendapat pengacara Batak Tembak Langsung ini. Memberikan catatan, memberikan masukan, dan memberikan perhatian bagi saudara-saudara kita atau bagi siapapun yang ditunjuk menjadi hakim adat dalam pelaksanaan sidang adat di Tapanuli. Dengan catatan agar semua pelaksanaan sidang adat itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan kemudian menjadi pertanyaan saya, sahabat, bahwa belum ada rujukan yang bisa kita jadikan sebagai jurisprudensi hukum adat yang bisa mengatakan bahwa pelaksanaan sidang adat asusila itu dilakukan terbuka untuk umum, menyimpang dari hukum positif yang melakukan sidang-sidang perzinahan, perbuatan pemerkosaan, perbuatan perceraian dalam perkara perdata dilakukan secara tertutup untuk umum. Semoga pendapat singkat saya ini, sahabat, bermanfaat, dan dengan demikian bahwa kita semua memberikan catatan bahwa peradilan adat memang tidaklah bertentangan dengan hukum positif.